Perkenalkan, nama saya Ira Irawan dengan nomor NPM 2023 14500044. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahwan Yanwar Raspianto dengan NPM 2023 14570013. Kami akan mempresentasikan materi pertama dari mata kuliah manajemen bisnis dengan judul bisnis dan lingkungan bisnis, dengan pembagian pertama pengertian bisnis, kedua klasifikasi bisnis, ketiga tujuan bisnis, keempat lingkungan bisnis, kelima bisnis dan etika dalam dunia modern. Yang pertama, pengertian bisnis. Secara terminologi, bisnis merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Belakangan ini muncul revolusi informasi yang ditandai dengan komputer dan internet, menggeser kekuatan ekonomi kepada pemilik pengetahuan atau knowledge dan pekerja pengetahuan, knowledge workers. Masyarakat bergeser dari masyarakat industri ke masyarakat informasi dan pengetahuan yang disebut the next society. Pengertian bisnis menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Steinhoff, business is all those activities involved in providing the goods and services needed or desired by people. Artinya, bisnis merupakan seluruh aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Menurut Griffin dan Ebert, business is an organization that provides goods or services in order to earn profit. Maksudnya, bisnis merupakan aktivitas melalui penyedia barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan laba. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Produk yang dihasilkan dan diperdagangkan dalam kegiatan bisnis meliputi: yang pertama, tangible goods, barang-barang yang dapat diamati oleh panca indera manusia, contoh mobil, motor, rumah, dan lain-lain. Yang kedua, intangible goods atau jasa, produk yang tidak dapat dilihat secara kasat mata tetapi dapat dirasakan manfaatnya setelah konsumen menggunakan jasa tersebut, contoh jasa guru, pengacara, dokter, dan lain-lain. 3 fungsi aktivitas bisnis. Yang pertama, acquiring raw materials, memperoleh bahan baku. Yang kedua, manufacturing raw materials into product, mengolah bahan baku menjadi produk. Yang ketiga, distributing product to consumers, produk yang dihasilkan perusahaan didistribusikan kepada konsumen. Adapun kegiatan distribusi, yang pertama melalui perusahaan bisnis lain, misalnya distributor, agen, ekspedisi, toko, asuransi. Yang kedua, dilakukan langsung oleh produsen kepada konsumen akhir, yaitu dengan menggunakan sistem distribusi direct selling seperti CNI dan Tupperware. Materi ini berdasarkan sumber dari repository Unicom yang dapat dilihat dari link yang sudah saya cantumkan di materi presentasi ini. Yang kedua, klasifikasi bisnis. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI
pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kedua, pertambangan dan penggalian. Ketiga, industri pengolahan. Keempat, pengadaan listrik, gas, uap atau air panas, dan udara dingin. Kelima, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi. Keenam, konstruksi. Ketujuh, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Kedelapan, pengangkutan dan pergudangan. Kesembilan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. 10, informasi dan komunikasi. 11, aktivitas keuangan dan asuransi. 12, real estate. 13, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. 14, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenaga kerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya. 15, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. 16, pendidikan. 17, aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial. 18, kesenian, hiburan dan rekreasi. 19, aktivitas jasa lainnya. 20, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 21, aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya. Sumber materi ini saya dapatkan dari Kementerian Investasi atau dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau disingkat BKPM. Yang ketiga, tujuan bisnis. Secara umum, tujuan bisnis adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari kegiatan bisnis yang dijalankan. Kedua, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ketiga, mendapatkan prestasi, pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat. Keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan produk dan jasa. 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera. Keenam, menunjukkan dan menjaga eksistensi perusahaan. Sedangkan tujuan bisnis bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, menyejahterakan kehidupan keluarga. Ketiga, melanjutkan usaha keluarga agar bisnis usaha yang telah dibangun tidak hilang. Keempat, mengembangkan inovasi sekaligus menambah pengalaman dalam dunia bisnis usaha. Materi ini saya dapatkan dari sumber kompas.com. Linknya bisa dilihat di materi atau di video nanti yang akan kami upload ke YouTube kami masing-masing. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis atau business environment merupakan suatu keadaan yang terjadi di sekitar bisnis secara keseluruhan atau kondisi luar dalam perusahaan atau bisnis yang bisa mempengaruhi laju dari usaha tersebut. Penting bagi Anda untuk memperhatikan hal ini karena bisa mempengaruhi performa bisnis yang Anda miliki. Jenis lingkungan bisnis. Berdasarkan pengertian tadi, macam-macam lingkungan bisnis terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1.
Lingkungan internal merupakan berbagai faktor yang berada di bawah kendali perusahaan, meliputi dua. Lingkungan eksternal merupakan perwakilan dari berbagai faktor yang ada di luar kendali perusahaan, meliputi ciri-ciri lingkungan bisnis. Untuk bisa menciptakan sebuah bisnis environment yang sehat, ada beberapa ciri-ciri lingkungan bisnis yang harus kamu pahami. Antara lain, yang pertama, dinamis, tidak stagnan dan selalu melakukan pembaharuan. Kedua, memuat berbagai aspek penerapan dan perencanaan yang sangat kompleks. Ketiga, mampu menampung berbagai ide, opini, gagasan, dan pemikiran dari berbagai sudut pandang orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bisnis dan etika dalam dunia modern. Dari waktu ke waktu, cara seorang bisnis dalam berbisnis telah begitu cepat mengalami banyak perubahan, baik dalam hal promosi, pemasaran, dan juga etika yang dipakai seorang pebisnis untuk menarik seseorang mitra yang mau bekerja sama dengannya. Dalam pembahasan kali ini, saya ingin membicarakan terkait bisnis dan etika dalam dunia modern. Sebelum saya membahas terkait judul ini, saya ingin mengenalkan beberapa pengertian. Bisnis. Bisnis secara bahasa adalah organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, atau keduanya dengan pelanggan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Dunia modern atau zaman modern. Zaman modern atau zaman Kiwari biasanya merujuk pada tahun-tahun setelah 1500. Tahun tersebut ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus, dimulainya Zeitgeist, dan reformasi gereja oleh Martin Luther. Masa modern ditandai dengan perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan, politik, dan teknologi. Apakah etika itu penting dalam sebuah bisnis di zaman modern ini? Dari ketiga pengertian di atas, dapat saya simpulkan bahwasannya etika dalam sebuah bisnis adalah termasuk suatu hal yang penting, karena seorang bisnis yang punya banyak mitra tidak terlepas dari etika yang baik. Maksudnya adalah, jika kita ingin mendapatkan seorang mitra dalam suatu hal bisnis, maka kita harus beretika yang baik agar seorang mitra tertarik untuk berbisnis dengan kita. Salah satu hal yang perlu kita tanamkan agar kita mempunyai etika yang baik adalah Lalu, apa saja bentuk dari etika yang buruk dalam dunia modern saat ini? Dari berkembangnya teknologi saat ini, membuat orang semakin mudah untuk melakukan apa yang diinginkannya, terutama untuk mendapatkan suatu keuntungan. Seorang rela
untuk berbuat yang tidak sesuai dengan etika dan moral. Contohnya, dalam hal bisnis saat ini, banyak terjadi penipuan dalam jual beli online dan hal-hal lainnya yang bisa merugikan orang lain. Berikut ini adalah bentuk contoh etika buruk yang dilakukan dalam sebuah bisnis di zaman modern ini. Memproduksi barang-barang yang merugikan orang lain, melakukan penimbunan barang sehingga menjadikan orang lain sulit untuk mendapatkan suatu barang itu sendiri, memberikan produk yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan seorang konsumen, menutupi kecacatan dari barang-barang yang diproduksinya, melakukan penipuan dalam jual beli online. Kesimpulannya, sebagai seorang muslim, untuk menjadi seorang pebisnis yang beretika baik, kita harus mengikuti aturan-aturan dalam Islam, dan kita harus menekankan bahwasanya keuntungan yang sebenarnya itu bukan keuntungan yang kita dapat ketika berbisnis, tapi keuntungan yang sebenarnya adalah keuntungan yang besok kita rasakan di akhirat kelak. Dengan itu, kita tidak akan melakukan penipuan dan kecurangan yang bisa mengakibatkan orang lain rugi. Sebagian besar pebisnis di saat ini masih banyak yang menyepelekan lingkungan bisnis. Sementara itu, lingkungan bisnis yang positif akan berdampak pada produktivitas perusahaan. Memiliki beberapa karyawan yang senang dalam ekosistem organisasi yang baik, nyatanya akan menghasilkan jalan komunikasi yang baik. Sehingga nantinya bisnis dapat berjalan dengan baik serta tujuan bisnis juga dapat tercapai dengan mudah. Lalu apa sebenarnya makna dari lingkungan bisnis tersebut? Apa saja aspek yang wajib terdapat di dalamnya? Berikut ini sahabat trainer akan memberikan penjelasannya. Pertama, mari kita cari tahu dulu apa itu lingkungan bisnis. Pada dasarnya, lingkungan bisnis merupakan nilai totalitas dari orang, institusi, ataupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tetapi perusahaan masih dapat bergantung pada mereka sebab mereka telah berkontribusi dalam berjalannya perusahaan. Beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis yaitu kompetitor, pemasok, media, kelompok pelanggan, pemerintah, keadaan pasar, keadaan ekonomi, teknologi, pemodal, tren, serta bermacam-macam pihak lain yang berasal dari luar perusahaan. Contoh sederhananya, pergantian pajak yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah berpotensi membuat pelanggan membeli produk dalam jumlah yang lebih sedikit daripada yang kamu jual. Dalam hal ini, bisnis wajib menetapkan kembali harga jualnya, supaya dapat menutup biaya pajak dan bisa keluar dari permasalahan tersebut. Meski perusahaan memang tidak ikut langsung dalam perubahan tersebut, tetapi perusahaan masih wajib menyesuaikan diri supaya bisa selalu bertahan ataupun menggunakan peluang yang ada. Dan hal itu supaya dapat mencapai tujuan perusahaan dan menjalin area bisnis yang sehat. Walaupun sering diabaikan, sebenarnya tidak sedikit pebisnis yang merintih apabila dihadapkan dengan lingkungan bisnis yang tidak sehat. Sayangnya mereka kurang menyadari kalau area bisnis yang sehat wajib diciptakan, bukan cuma didambakan. Buat mewujudkan hal tersebut, kalian butuh menguasai beberapa faktor yang akan membuat lingkungan bisnis menjadi sehat. Beberapa di antaranya adalah: pertama, dinamis. Lingkungan bisnis yang sehat merupakan lingkungan bisnis yang dinamis, ataupun dengan kata lain tetap melaksanakan pembaharuan serta tidak stagnan. Buat menghasilkan lingkungan bisnis yang sehat, kalian tetap wajib menjajaki pertumbuhan terbaru yang menimpa perusahaan bisnis yang ditekuni serta membiasakan diri. Tiap program yang direncanakan ataupun pengambilan keputusan, wajib selalu didasarkan pada relevansi dengan keadaan serta suasana di masa saat ini. Kedua, kompleks. Walaupun sering dikira sepele, warnanya lingkungan bisnis memuat aspek-aspek pelaksanaan serta perencanaan yang baik bagi lingkungan bisnis, sebab kalian wajib mengaitkan tiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Tiap keputusan yang bisa jadi kalian pikir akan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, dalam praktiknya bisa jadi tidak demikian. Sebab tampaknya tiap keputusan tentu menciptakan pro serta kontra dari satu ataupun berbagai pihak. Kendati demikian, kalian tidak boleh berlagak egois dengan cuma mementingkan pihak yang pro terhadap keputusan yang kalian ambil. Komentar orang-orang yang kontra terhadap keputusanmu juga wajib dipertimbangkan, guna meminimalkan efek yang bisa jadi timbulnya perpecahan dan lingkungan bisnis menjadi tidak sehat. Ketiga, sudut pandang yang beragam.
Lingkungan bisnis yang sehat merupakan lingkungan bisnis yang sanggup menampung tiap sudut pandang, inspirasi, gagasan, opini, ataupun pemikiran yang terlahir dalam benak orang-orang yang ikut serta di dalamnya. Dan hal ini harus terjadi dalam suasana ataupun keadaan tertentu. Biasanya perusahaan akan terus mempunyai banyak sudut pandang, gagasan, opini ataupun pemikiran yang bisa ditampung, hingga kalian bisa mempertimbangkan semua keputusan yang tidak cuma menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak juga merasa diuntungkan. Nah, itu dia tadi pembahasan lingkungan bisnis dan beberapa tips yang bisa membuat lingkungan bisnis menjadi sehat. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.